Engkau yang ku lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat kucinta, Kau sangat kucinta. Oh, lebih dari segalanya, di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang kami lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu sungguh benar Tuhan, nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, setiamu dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, segala-galanya, kasih Yesus,
kasih setiamu Bapa, baik. Kau yang sangat kami kasih setia Tuhan dari segalanya. Segalanya Bapa, Terima kasih dalam kehidupan Kau Yesus Tuhan Bapa kami kami mencintaimu Bapa, kami sangat memerlukanmu Bapa, lebih dari segalanya yang pernah kami rasakan Bapa. Kasih-Mu lebih dari apapun juga di dalam kehidupan kami Bapa. Tak pernah berhenti kasih setiamu bagi setiap kali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena penyertaan kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang setia. Engkau yang kami perlukan lebih dari segalanya. Engkau yang kami butuhkan lebih dari apapun. Kami tak pernah berhenti berharap kepadamu, Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami banggakan, yang kami tinggikan, hanya Kau yang layak. Terima kasih. Allah, Biar setiap doa-doa kami, Tuhan, kepadamu hanya ucapan syukur dan rasa terima kasih kami berbagi kami. Itu hidupku. Kau pun ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa diriku. Ulangi lagi dari awal.
dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Yes Tuhan, kami rindu selalu dekat denganmu. Setiap kata kau pun menunggu, tak disangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa rinduku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat pada itu rinduku, setiap kataku, setiap kata kau pun menunggu, tak bisa temukan satu kasih yang kini ku datang dan membawa rinduku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bawa persembahan kami, menyatakan
hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, Bapa, kami mengejar hadir-Mu, mengikuti setiap kebaikan-Mu. Oh, kami bawa sembah syukur kami katakan kebesaran-Mu. Hanya Engkau, Yesus. oh Yesus, Oh, Yesus. Kami bawa persembahan kami. Haleluya, kami sedangkan terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat keajaiban-Mu, buat kedahsyatan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat keajaiban-Mu dan kedahsyatan-Mu. Terima kasih, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diaturkan, Kau yang layak ditinggikan, hanya Engkau. Ini sembah kami, ini syukur kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih terima kasih Yesus. Kami kejar hadir-Mu ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan, kami rindu mengikuti kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya dekat padamu saja, itu yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Engkau selalu menunggu kami Tuhan, untuk menemukan Engkau ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Memandang wajah, mengikuti
kebaikan mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, memandang wajah, memandang wajah, oh Yesus, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus, mengejar hadirmu dalam hidupku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah tempat berlindung saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh langit darimu, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacita. Kita pujikan dari awal. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah Tuhan, aku tak akan goyah, Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, ya Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus, kekuatan setiap kami. Engkau Tuhan,
Engkau Yesus, sukacita setiap kami. Oh, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Engkaulah gunung batu kami, Tuhan, kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, saat badai menerima kami tidak akan pernah goyah Tuhan, sebab Engkau selalu beserta kami ya Tuhan, sebab Engkau yang selalu melindungi kami di dalam kepak sayap-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Hosana bagi Raja, glory, glory, Hosana hanya bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ya Rabaya Sandara Lamaya Sidamaya Sandramaya. Terima kasih Tuhan. Oh, karena Maya Seramaya Sakanamaya Sidamaya Ramaya Sidamaya. Terima kasih Tuhan. Jangan lama Sandara Lamaya Lama. Terima kasih. Biarlah kami mau terus memuji-Mu, biarlah kami mau terus angkat hati kami ya Tuhan. Ya karena oh, terima kasih Tuhan. Karena setiap tidak mengaku bahwa hanya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena setiap lutut bertemu Tuhan, hanya mengaku hanya Engkau Tuhan dan Raja kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau segalanya, Engkaulah segalanya. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu atas setiap kami. Oh, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, biar setiap kami memuji-Mu Bapa. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Yes Tuhan, biarkan kami berdiam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarkan kami terus menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Jangan pernah biarkan kami lepas daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami lepas dari cengkraman-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang melindungi kami di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami boleh memperoleh ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kebahagiaan yang tak bisa dunia berikan ya Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Kami sangat merasakan lawatan dan urapan pada malam hari. Kami sungguh merasa ketenangan dari-Mu ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh Yesus. Tenang kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Yang akan bekerja tetap ku rasakan tenang kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Akan kerja ku rasakan hatiku gelap benar hitam dan segar kita bila tanganku di Tuhanlah yang memimpin aku dipegang hatiku percaya penuh tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidup betapa juga kasih-Mu, sebab Engkau apabila dapat tugasmu Kau berikan kebenaran.
putih hatiku berserah Tuhan yang membimbingku tangan hatiku bersorak Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup membimbing kami. Biarlah Bapa, kami membuka hati kami untuk kami mau dibimbing oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, tangan-Mu yang senantiasa menggenggam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu terhadap setiap kami Tuhan. Kau senantiasa menggenggam kami dengan erat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberikan kami ketenangan Tuhan di saat segala situasi tidak membuat kami merasa tenang, tetapi di dalam Engkau Tuhan kami menemukan ketenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami bersatu hati ya Bapa. Kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap bimbingan, atas setiap hajaran yang daripada Tuhan, atas setiap didikan yang daripada Tuhan. Tuhan, terkadang kami tidak mengerti Tuhan, namun kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, semakin hari Tuhan, Kau senantiasa memperbaharui Tuhan, pikiran kami, hati kami, tingkah laku kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas setiap pembaharuan-pembaharuan yang terjadi buat kami dari hari ke hari ya Bapa. Yes. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan. Jika hari ini Tuhan kami masih ada, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakan kesempatan yang sudah Tuhan karuniakan. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakan hari-hari yang sudah Tuhan berikan buat kami. Mampukan Tuhan kepada setiap kami untuk menggunakan waktu dengan bijaksana ya Bapa. Biarlah Bapa kami menggunakan waktu yang sudah Tuhan karuniakan buat kami dengan baik, dengan bijak ya Bapa. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu untuk segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yes. Bapa, karuniakanlah kepada setiap kami Tuhan. Hati yang mau terus taat kepada Tuhan. Hati yang mau terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati yang terus rindu ingin selalu intim dengan Tuhan. Yes. Hati yang terus diperbaharui, terus mau semakin melekat erat, terus mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Bawa kami Tuhan, setiap kami Tuhan, tuntun kami Bapa, agar kami Tuhan Kau mampukan mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Biarlah Bapa, pencarian kami Tuhan Kau buat berhasil ya Bapa, terhadap setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kami
Engkau buat berhasil mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Itulah Tuhan sukacita kami. Itulah Tuhan yang kami rindu-rindukan ya Bapa. Itulah Amin. Tuhan yang kami harap-harapkan. Tuhan bersekutu dengan Engkau, menjadi satu dengan Engkau ya Bapa. Yes. Sungguh indah Tuhan saat itu dan kami menanti-nantikan saat itu. Perlengkapi kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Untuk senantiasa Engkau kuduskan, Engkau sucikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kuduskan, sucikan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kami senantiasa ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, anak-anak Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapa, semuanya itu Tuhan, mereka berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami memohon Tuhan untuk hari-hari ini buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semakin teguh di dalam Tuhan. Bapa, halaukanlah segala roh ketakutan dari kehidupan kami Tuhan. Yes. Jangan biarkan kami dicekam oleh ketakutan, jangan biarkan kami dicekam oleh kebimbangan Tuhan. Yes. Tapi biarlah Tuhan kami tetap berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan, kami semakin mantap di dalam Engkau. Kami tidak ragu-ragu lagi Tuhan. Dan biarlah kami semakin Tuhan percaya dengan penuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kami. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin setiap kami, membimbing setiap kami ya Bapa, mengajar setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti setiap bimbingan daripada Tuhan, setiap ajaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sesungguhnya Bapa, kami hanya perlu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena sungguh ya Bapa, kami melihat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Sungguh dahsyat, sungguh hebat, dan sungguh besar. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Ya, baik. Shalom Kak Rani, shalom Kak Billy dan Kak Feli. Oke. Ya, tadi ada sempat teman masuk ya dari panti asuhan, tapi sudah keluar lagi. Ya, baik. Mungkin sebelum kita masuk di dalam pokok doa kita, saya punya sesuatu yang ingin saya bagikan. Ya. Nanti kalau teman-teman juga ada misalnya yang ingin dibagikan juga boleh. Ya, pada malam hari ini saya rindu membagi firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya izin membacanya untuk kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saya cuma ingin lebih konsen di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan berbicara soal waktu yang ada. Ya, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membeli 1 detik waktu yang sudah berlalu. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa Yunani, ya, kalau saya tidak salah ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi ya Kak Rani. Kita mengenal ada 2 jenis waktu, yaitu Kronos, ya, dan juga Kairos. Kronos itu waktu untuk yang kita jalani ini, ya, waktu yang sedang kita jalani. Ya, jadi
Misalnya sekarang jam 20.41. Ya, kita nggak mungkin kembali lagi ke jam 20.40 sebelumnya. Ya, terkadang orang Indonesia berbeda tradisinya dengan orang Barat dalam hal kedisiplinan waktu. Contoh, misalnya mereka orang Indonesia mengerjakan sesuatu, tapi belum selesai, kemudian ditunda dulu deh, besok masih ada waktu. Tapi kalau orang luar, karena kedisiplinan mereka sungguh-sungguh mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, nah itu yang namanya kita kenal dengan kronos. Ya, jadi waktu yang berjalan terus, garis lurus, ya, linear. Ya, tetapi berbeda dengan kairos. Ya, kairos ini adalah waktu yang mungkin tidak seringkali akan kita jumpai dalam kehidupan kita, ya, yaitu kairos, waktunya Tuhan. Ya, kita tidak sering menjumpai waktu ini dalam kehidupan kita. Nah, apa yang mau saya bagikan tentang waktu? Ya, saya punya sebuah ilustrasi yang ingin menggambarkan tentang pentingnya kita mempergunakan waktu hidup kita, ya. Kita pergunakan sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Pokoknya semua yang kita lakukan, fokus kita, prioritas kita adalah untuk Tuhan. Saya punya sebuah ilustrasi sederhana. Ada seseorang, dia pulang ke rumahnya pada malam hari, ya, dan dia rumahnya itu menyusuri pinggir sungai, ya, atau kali. Jadi jalannya itu gelap, sehingga ya dia menyusuri pinggir kali itu pada malam hari menuju ke rumahnya. Nah, kemudian karena jalan itu gelap, dia terantuk oleh sekantung batu. Dia terantuk dan terjatuh. Ya. Lalu dia ambil kantung batu itu, ya, dia ambil kantung batu itu, dan dia bilang, saya ingin supaya perjalanan saya ini tidak membosankan lah, seperti itu. Nah, dia ambil kantung batu ini, dia lempar satu persatu, celup, ya, jalan lagi, lempar lagi satu, celup, jalan lagi, lempar lagi satu, celup, dan akhirnya dia merasa senang, ya, merasa senang ketika dia lempar, celup, rasanya enak, ya, maksudnya ada dengar bunyi pada malam hari itu hening, kayak ada sesuatu yang menyenangkan gitu. Dia lempar terus, celup, dan akhirnya dia sudah tiba dekat di rumahnya. Ya, dia sudah tiba dekat di rumahnya, dan dia hanya punya tinggal satu batu yang akan dia lemparkan ke sungai tersebut, ya, ke kali tersebut. Nah, tapi karena rumahnya sudah dekat, ada cahaya yang memancar dari rumahnya. Sebelum dia lempar batu itu, dia lihat batunya. Dan ternyata apa? Batu yang dia pegang itu adalah batu permata. Ya. Jadi, apa yang bisa kita tangkap dari ilustrasi ini? Terkadang kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita untuk hidup yang mungkin menurut Tuhan sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat, ya. Tapi kita enjoy aja, ya. Mungkin banyak contoh, ya, seperti kasihkan bermain gadget, ya, HP, ya, atau kita keasikan dengan nonton televisi misalnya, atau aktivitas lainnya, ya. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu itu
apa ya? Saya lupa ayatnya. Tetapi tidak segala sesuatu itu berguna dan bermanfaat. Segala sesuatu itu penting, tapi ya segala sesuatu diperbolehkan. Terima kasih Bu Lydia. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya itu berguna dan bermanfaat. Nah, jadi apa yang mau diingatkan oleh Efesus 5 ini, pasal 6, ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita mau diingatkan untuk sungguh-sungguh, ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Semua itu misteri daripada Tuhan, ya. Tetapi selama kita diberikan waktu oleh Tuhan, ya, mari kita pergunakan waktu kita ini dengan sungguh-sungguh, ya. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita pergunakan semua hanya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mari kita lakukan segala sesuatu. Ya, ada lagu ya yang pasti teman-teman sudah tahu. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk kita, ya. Ketika nanti Bapa memanggil kita kembali, ya, Tuhan Yesus memanggil kita kembali, kita sudah menjadi berkat. Kita sudah menjadi dampak bagi orang lain. Mungkin saat ini kita lakukan hal yang kecil saja buat orang lain. Tetapi kalau itu perbuatan yang baik, ya, itu akan menjadi dampak pada suatu hari buat orang tersebut. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Jadi mari terus menabur kasih, menabur kebaikan, menabur perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan inginkan dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Kita manfaatkan waktu kita dengan baik, biarlah semuanya waktu kita pergunakan semuanya, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, baik dalam pekerjaan kita, di dalam keseharian kita, semuanya itu biar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita juga menjadi dampak, menjadi terang dan garam buat orang lain. Itu mungkin ingin saya bagikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau saya kepanjangan. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, kita masih punya waktu sebelum kita masuk dalam doa, yang ingin sharing atau ingin bertanya atau ingin berbagi firman Tuhan, saya persilakan dari Kak Feli mungkin, dari Kak Billy, dari Kak Rani, atau dari Ibu Lydia, silakan. Ya, dari Kak Feli, Kak Billy, atau Kak Rani, mungkin ada yang ingin dibagikan. Aku boleh berbagi sedikit? Oh, banyak juga boleh, Kak Rani. Sedikit aja, biar cepat. Iya, silakan Kak Rani. Iya, ya bersyukur kalau Tuhan tuh baik banget ya sama kehidupan kita semua ya. Kalau saya mengalami di dalam pelayanan ini memang apa ya? Ketika saya mencoba untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, tidak semua orang bisa menerima. Yes. Bahkan ada yang terang-terangan menyatakan nggak senang sama saya. Sehingga ketika saya sama tim itu melakukan pelayanan, selalu dicari kesalahan kami. Itu baru sudah sekitar 1,5 tahun lebih, hampir 2 tahun di dalam tim pelayanan kami itu seringkali dicari kesalahan-kesalahannya. Awalnya sih mereka baik, kemudian dicarilah kesalahan kami, tetapi tadinya saya ngotot gitu, nggak seperti itu, seperti ini gitu. Tapi tetap apalagi dapat masukan dari orangnya itu juga sebel secara pribadi sama saya.
ya hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, karena saya tegas kepada hamba Tuhan ini tidak boleh seperti itu gitu. Jadi hamba Tuhan ini dia secara terang-terangan dekati jemaat-jemaat secara pribadi, datang ke rumahnya minta maaf ya, itu nggak pantas gitu, meminta gitu. Yang kami pelajari, hamba Tuhan itu dipelihara sama Tuhan, nggak perlu minta. Dia nanti lakukan pelayanannya, nanti Tuhan juga akan memberkati. Nah itulah mungkin kita pernah sharing kayak gitu, dia nggak terima. Nah mulailah dia mencari kelemahan atau kekurangan dari kita. Saya juga secara pribadi dicari kekurangannya. Itu dia. Teman-teman usahakan kalau kita dalam pelayanan jangan kita buka celah sedikit pun, celah terhadap iblis. Kita memang lemah, kita memang nggak mampu untuk sempurna, tetapi kalau Tuhan yang sudah utus kita untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan hal benar, untuk menegur rekan-rekan sekerja kita yang sudah keluar jalur, lakukan gitu. Nah ini kejadiannya kemarin, orang-orang yang membenci saya itu memang terang-terangan ketika kami ada rapat jemaat, dia bilang, Bu Rani, to the point, nggak usah berbala, itu di depan semua jemaat, jadi saya dipermalukan gitu. Tapi ya saya to the point aja, ngomongnya seperti ini gitu. Dan itu berlangsung beberapa kali, dipermalukan saya memang di depan orang-orang. Tapi ya puji Tuhan, kalau saya masih manusia lama, saya balas saat itu gitu. Tapi pembentukan Tuhan membuat saya harus punya belas kasih sama orang ini. Kenapa dia seperti itu? Mungkin dia kurang ada penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Ya, kemarin ada kejadian jemaat kami meninggal, sudah sepuh, dan orang-orang yang membenci saya ini memang dia punya kedudukan dalam gereja, seorang pelayan majelis, dan juga TU-nya, TU yang biasa ngetik untuk liturgi segala macam, dia juga pergi ke Bandung. Mereka seharusnya ada lomba nyanyi itu, apa sih namanya? Pesparawi. Pesparawi, ya. Ya, ada lomba nyanyi, dan ketika mereka di jalan pagi-pagi itu ada kabar duka. Jam 5:30 pagi saya ditelepon sama TU-nya. TU-nya itu ada rohani saya memang. Kak, maaf ganggu. Kenapa? Ada berita duka, Om ini meninggal. Oh iya. Terus karena kan bukan bagian saya di situ, saya bukan majelis lagi. Terus kenapa? Aku minta tolong Kak, tolong bikinin liturgi. Oh, oke. Tapi tolong minta izinin dulu sama majelis, karena saya takut nanti kesalahan. Kayak sebelum-sebelumnya, majelis selalu menyerang kami. Oke Kak, orang ini referensi dari dia kok, katanya gitu. Oh ya udah. Di situ ketika saya pikir-pikir, oh saya mau ya. Kalau saya balas bisa. Sangat bisa. Saya pengen nolak, tetapi yang saat itu respon saya enggak. Saya mandi langsung saya ke gereja, saya dikasih password yang komputer, saya buka, kerjakan, selesai. Habis itu saya lakukan kerjaan saya sehari-hari, jemput anak, kemudian melakukan sebagaimana yang lainnya. Dan orang-orang yang kena hasutan itu, kena omongan nggak baik tentang saya, ya mereka melihat kita nggak perlu membela diri, Tuhan sendiri yang bela saat itu. Jadi orang-orangnya lihat, oh ya ternyata pelayanan yang kami lakukan itu memang benar-benar tulus. Kami tidak ada imbalan, kami tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Di situ mereka saya dibawain sarapan gitu kan, Bu saya beliin sarapan ya, gitu. Dibawain nasi uduk, dibawain kue gitu. Saya enggak makan dulu, ini saya harus selesaikan dulu liturgi. Akhirnya mepet waktunya, saya bawa makanan itu, saya jemput anak saya dulu, si Dede. Nah, di sini apa yang saya dapatkan? Ketika kita diberikan kesempatan untuk membalas,
waktunya itu ada, sama kayak Daud gitu. Ketika Iya. dia bisa membunuh Saul, waktunya ada, tepat gitu. Ketika saya dikasih kesempatan untuk membalas, saya nggak melakukan itu. Kepikiran pun enggak. Saya hanya ingin semua pelayanan berjalan lancar. Saya dan teman-teman membackup, mendukung pelayanan yang saat ini sedang krisis, ya, tidak ada orang di situ untuk menangani. Dan puji Tuhan, rekan saya yang satu bilang gini, Bu Rani, kemarin kita mau difitnah ya, kita mau dibohongin ya, kita mau dijatuhin ya, tapi kok mereka masih butuh kita gitu kan. Saya hanya ketawa di situ. Iya sih Bu, dibenci tapi dicintai gitu ya, gimana ya. Jadi, tapi dicari gitu. Satu hal yang saya bingung, orang itu kasih referensi nama saya ke adik saya yang jadi TU gitu. Hubungin Ibu Rani, suruh dia yang pegang, karena dia ikut ke Bandung, mereka semua ikut ke Bandung. Ya seperti itu. Jadi Tuhan tuh bisa membalik ya kondisinya dari yang seperti itu, kemudian apa yang saya punya dipakai Tuhan supaya orang juga melihat apa yang saya lakukan itu tidak seperti apa yang mereka bilang. Itu membencinya benar-benar benci banget itu Mario. Jadi dia bilang ke semua orang, coba saya di depan semua jemaat dibilang, Berani, to the point aja ngomongnya begitu. Ya Tuhan, kalau saya mau balas tapi saya nggak balas. Gitu ya teman-teman. Nikmati prosesnya, dan luar biasa deh pembelaan Tuhan itu. Jadi percaya kalau Tuhan nggak tinggal diam, percaya waktunya Tuhan. Tadinya saya nggak mau ngedoain, bener deh, kesel loh Pak Mario kali dia mau nggak ngedoain orang yang nyakitin. Saya jujur saya nggak mau karena kalau saya doa orang yang nyakitin saya kejadian gitu. Saya udah sering kali saya ngedoain om saya nyakitin keluarga kami, kemudian apa yang saya ucapin malah benar kejadian. Akhirnya ya saya agak takut kalau ngedoain yang orang yang nyakitin saya, tetapi kalau orang yang butuh bantuan gitu saya doain. Tapi kalau yang nyakitin nih, malam ini nyakitin, jelek gitu, kena ke hati, aduh sakit nih Tuhan. Kalau saya berdoa, doain namanya, aduh, enggak, saya takut, tapi biarin aja nanti prosesnya Tuhan seperti apa ya. Prosesnya jadi bagus, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi apa saya mau bilang ya, Tuhan tuh luar biasa, punya cara kreativitas tersendiri gitu. Kita mau dipakai gimana, kita mau ditunjukin kalau kita tuh bener di depan orang ya, Tuhan punya caranya gitu. Kayak gitu Kak Mario, pokoknya hebat deh, luar biasa deh. Aku lagi amazing banget nih sama Tuhan beberapa waktu ini. Jadi luar biasa. Semangat semuanya. Ya. Terima kasih Kak Rani. Ya, betul sekali Kak Rani bahwa memang benar kalau dalam pelayanan itu adanya perselisihan, ya, adanya gesekan, itu nggak bisa kita hindari. Ya, namanya kita sebagai manusia pasti, walaupun dalam pelayanan sekalipun hal itu pasti ada. Ya, malah kalau ada yang lebih daripada kita, kadang suka timbul iri hati, ya, iri hati, dan ya mungkin jadi kebencian dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu hati manusia seperti apa. Tetapi yang pertama sekali tadi Kak Rani bilang, itulah yang kita lakukan. Kita lakukan semuanya, jangan kita lakukan untuk manusia. Ya, karena namanya manusia itu pasti nggak akan pernah puas, ya. Walaupun kita sudah melakukan yang paling terbaik sekalipun, ya, belum tentu buat orang lain itu baik. Bisa jadi apa yang kita lakukan yang terbaik itu malah membuat mereka semakin iri sama kita, ya. Tetapi fokus kita ya dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama di dalam pelayanan, adalah tetap melakukan itu semuanya untuk Tuhan, ya. Dan ada fungsi-fungsi seperti yang Rasul Paulus bilang, kita harus menasehati dan menegur dengan penuh kesabaran, ya. Dan kita juga
tetap mengasihi mereka ya kami. Jadi ya tidak semua ya tidak semua maksudnya saya pun dalam pelayanan bersama dengan Ibu Lydia pun saya juga sudah pernah mengalami apa yang seperti Kak Rani rasakan ya. Dan ini pengalaman Kak Rani ini sama dengan pengalamannya pernah di-sharingkan juga di grup ini sama siapa? Kak Putri ya. Kak Putri itu di dalam gerejanya dia dibenci ya, ya. Dan itu menjadi menjadi ini buat dia ya. Tapi saya bilang Kak Putri, kalau kita mau melayani, lakukan saja untuk Tuhan. Kita tidak perlu melihat penilaian orang ya. Ya kalau mereka mau membenci kita, kita tetap mengasihi mereka ya. Kita tetap mendoakan, kita tetap mengasihi ya apapun yang mereka lakukan. Tapi kalaupun misalnya mereka tetap begitu ya sudah, ya itu namanya kita yang menjadi terang ya. Pasti suatu saat pembelaan Tuhan itu akan terjadi buat kita. Tadi seperti yang Kak Rani ya, kita punya kesempatan untuk membalas bisa ya, tapi kita nggak mau lakukan itu. Kalau kita lakukan itu berarti kita nggak melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Malah kesannya kita ingin menunjukkan bahwa kita melakukan itu untuk manusia. Tapi kalau kita melakukan untuk Tuhan, apapun yang orang lakukan, ya dia mau menyakiti kita, dia mau menggosip, mau fitnah, ya sudah itu biar jadi urusan dia sama Tuhan, tapi kita tetap mengasihi dia. Itu yang menjadi bagian kita, Kak Rani. Terima kasih buat sharingnya, betul sekali ya Kak Rani ya. Pelayanan pasti ada hal seperti itu. Tidak mungkin tidak ya. Saya pernah membaca dalam firman Tuhan bahwa perselisihan itu pasti ada ya. Ya sama seperti Rasul Paulus menasihati murid-muridnya seperti Timotius, kemudian juga dalam surat-suratnya agar jemaat-jemaat itu mereka tetap sebagai anggota gereja, sebagai satu tubuh Kristus, mereka tetap bersatu ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Walaupun mungkin di gereja dia hanya lap-lap kursi, tapi dia punya peran yang sangat penting ya. Sama seperti anggota tubuh kita lah ya. Ya mungkin telinga, mata, ya itu penting. Tapi yang lain juga penting ya. Seperti mungkin tumit ya atau apa ya, rambut ya itu juga penting juga ya. Kalau ini rambutnya ada ya sedikit. Ya jadi artinya yuk kita tetap semangat ya di dalam pelayanan, dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Shalom, selamat malam Pak Tiku Padang. Ya, shalom, selamat malam Kak Tiku Padang. Ya, mungkin bisa mendengar suara saya. Ya. Oke, baik. Dari Kak Feli atau Kak Billy mungkin ada yang ingin dibagikan? Dari Kak Feli ini sudah berhenti hujannya Kak Feli? Shalom Kak Feli. Iya, shalom, Kak. Iya, sudah berhenti hujannya Kak Feli? Ya, belum. Oh, belum. Ya, tapi nggak banjir kan? Enggak. Ya, kita tetap syukuri aja Kak Feli ya. Mungkin ada yang membutuhkan air ya, kita nggak tahu. Jadi kita tetap syukuri aja walaupun yang penting nggak banjir ya. Ya, yang penting Kak Feli di situ aman. Ada yang mau dibagikan pada malam hari ini Kak Feli? Atau ada yang mau ditanyakan tentang apa yang tadi disampaikan oleh saya, oleh Kak Rani? Enggak dulu, Kak. Oh iya, oke, baik. Oke, terima kasih Kak Feli. Dari Kak Billy mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharingkan? Shalom. Ya, shalom Kak Billy. Malam ini saya pengen
terima kasih banget buat Tuhan Yesus Amin. karena bersyukur lewat rencananya buat apa? Buat KBS ya, tiap hari Selasa ada ibadah yang fokusnya di penyembahan sama doanya kan. Dan malam ini bagi saya itu luar biasa karena kalau mau jujur saya itu udah jarang kalau misalnya penyembahan itu yang gimana ya, yang benar-benar menyembah itu jarang. Cuman memang tiap hari penyembahan, tiap bangun pagi atau sebelum situasi di rumah kan kadang kalau saya itu penyembahan pagi-pagi itu paling penyembahannya kayak dalam hati aja. Penyembahan dalam hati aja. Malam juga kayak gitu. Mengingat apa kan orang-orang di rumah ngerasa gimana gitu kalau misalnya, soalnya itu kalau saya penyembahan yang memang benar-benar lepas banget kayak gimana rasanya kan beda kan kalau kita cuman di rumah sendiri, mau guling-guling pun senyum batuan itu bisa, tapi kalau kita lagi di rumah sama orang-orang rumah yang agak berbeda cara kita ibadah itu kayak gimana gitu. Nah, dan pokoknya deh terima kasih buat malam hari ini apa biasanya kan kalau misalnya kita penyembahan ketika kita lagunya kayak kita nggak tahu kan lagunya, jadi nyembah itu kayak rasanya belum gimana, belum terlalu masuk gitu mau ketika menyembah Tuhan, tapi ketika lagunya kita tahu pasti udah semakin penyembahannya itu udah semakin gimana Masuk udah gitu. pokoknya udah kayak apalagi kita sudah tahu setiap kata-katanya itu yang akan kita nyanyikan, yang akan kita Dihafal gitu ya. yang udah kita hafal. Nah, seperti tadi kan pertama yang lagu pertama itu saya tuh nggak tahu, jujur jujur tiap Kak Mario kan kasih lagu, mungkin kebanyakan kayaknya 60% itu saya tahu lagunya, tapi kayaknya 40% itu saya itu nggak tahu lagunya. Tapi tiap kali mau penyembahan saya coba ngikutin aja. Makanya ketika mau nyanyi kan ada kayaknya aduh lain sendiri nadanya. Soalnya saya nggak tahu, tapi cuma saya ngikut-ngikut aja gitu. Cuma pokoknya kalau misalnya ada aduh kayaknya udah lain, langsung jadi suaranya jadi agak kecil. Nah, ketika kita tahu lagunya, nah ketika udah masuk sama kayak tadi pas di lagu yang kedua itu Mengejar Hadirmu, itu kayaknya lagu itu kan menurut saya bukan menurut saya sih, waktu kuliah pelayanan, waktu baru mengenal lagu-lagu seperti itu, ketika denger, aduh kayaknya lagunya enak gitu, apalagi kata-katanya kan kerinduan kita mau menyembah Tuhan kan itu, kita mau mengejar Hadirat Tuhan. hadiratnya Tuhan, pokoknya kita mau kejar Tuhan, mau meraih Tuhan itu.
Nah, terus tadi itu udah mulai kerasa. Nah, apalagi udah pas lagu di sejauh langit dari bumi. Nah, udah yang di lagu itu, waduh, saya itu udah lebih kena lagu itu. Sebenarnya yang baru aku tahu, kan itu lagu belum juga terlalu lama kan, lagu itu. Iya. Nah, lagu itu kata-katanya itu, aduh, kayaknya itu setiap katanya itu berbalik kepada diri Diri kita sendiri. masing-masing Iya. ketika liriknya yang nyampaikannya itu saat badai menerpa aku tak akan goyah. Akan Itu goyah. berbalik. Kata-kata itu sangat berbalik loh. Apakah memang saat badai menerpa itu kita nggak akan goyah? Nah, jadi itu ketika ketika kita nyanyikan saat badai menerpa aku tak akan goyang. Saya itu langsung langsung bukan rasa pengen mau nangis, tapi emang langsung nyucurin air mata di situ ketika Tuhan. dengar lirik itu, dengar lirik itu langsung, oh Tuhan, apakah sedangkan ketika badai menerpa kita pasti ada goyahnya dikit-dikit, pasti kita goyah itu. Tapi dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, ketika kita nyanyi lagu itu, kita mau mengimani bahwa setiap masalah yang akan menerpa kita nggak boleh goyah. Yes. Itu yang menjadi kekuatan dan pokoknya luar biasa malam hari ini tadi saya itu jadi Amin. mewek. Nggak apa-apa Kak Billy, kalau menangis untuk Tuhan itu berarti kita menangis karena kita tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik buat kita. Itu aja sih yang mau saya bagiin sama teman-teman yang mungkin ketika penyembahan memang sih nggak dengar sih teman-teman nyanyi, tapi semoga setiap apa yang kita rasakan itu ya sama ke teman-teman juga apa yang Yes, dirasakan. hadirat Tuhan dia. Ya, mungkin Amin. itu Nah, aja. ini saya mau bagi ayat sama Kak Billy. Betapa pujian dan penyembahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita taruh di depan ya. Kalau kita mau menghadap Tuhan, kita taruh pujian dan penyembahan di depan itu betapa penting sekali di dalam hidup kita ya. Kadang kita juga merasa kok saya kering ya dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar ada pujian dan penyembahan, hati kita tersentuh, hati kita merasa teriris gitu, terharu ya. Nah, ini betul-betul luar biasanya pujian dan penyembahan. Saya mau sedikit saja ya dari kitab 2 Tawarik pasal 20. Di sana ketika bangsa Israel akan berperang dengan Moab dan Amon ya. Di sana di ayat yang ke-18 ya dikatakan lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring ya. Dan kita ketahui sendiri ya di ayat yang ke-22 ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ada mujizat
dalam pujian dan penyembahan. Ada mujizat ya. Yang penting kita mau sungguh-sungguh, kita naikkan pujian dan penyembahan kita, semua itu totalitas untuk Tuhan. Kita imani, kita percaya ada mujizat, ada pemulihan, ada kemenangan yang mau Tuhan kerjakan untuk kita. Ya, jadi Kak Billy luar biasa sharingnya ya. Kalau bisa merasakan hadirat Tuhan ya, merasakan itulah yang tadi saya bilang namanya kairos ya, waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan yang terjadi itu tidak sering terjadi di dalam kehidupan kita. Berbeda dengan kronos yang terjadi setiap hari. Ketika kita masuk dalam pujian, ketika kita masuk dalam penyembahan, di sanalah kita merasakan kehadirat Tuhan. Sama seperti Daud ya, menyembah Tuhan setiap hari dengan kecapi, dengan tari-tarian ya, bahkan dia mendirikan namanya Pondok Daud ya. Di sana ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Betapa Tuhan disenangkan ya. Tuhan bertahta di atas segala pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita lagi kering nih ya, mari kita buka YouTube, kita cari lagu penyembahan, kita cari lagu pujian, biarkan lagu dan pujian dan penyembahan itu boleh mengubah hati kita melalui Roh Kudus. Saya percaya pasti kita akan bangkit lagi. Seperti malam ini Kak Billy mau bangkit kembali ya. Kadang memang kalau di gereja atau di mana kita mau memuji itu awal-awal kita sungkan ya, nggak enak sama orang ya, atau malu atau bagaimana. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh ya menganggap bahwa pujian dan penyembahan ini suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan, kita nggak akan peduli dengan orang lain. Kita lakukan semua, pokoknya semuanya yang terbaik. Kita mau joget, kita mau apa, kita mau puji Tuhan, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kita beria-ria ya, sama seperti Daud dibilang sama itu ya, istrinya ya, dia orang gila gara-gara menari ya, dari segala macam. Dia tidak peduli ya. Yang penting dia mau menyembah Tuhan. Itulah yang dia lakukan. Jadi betapa sangat pentingnya praise and worship ini buat kita ya. Betapa sangat penting. Makanya saya sengaja memang setiap hari Selasa ingin mengadakan ini supaya kita lebih intens, lebih fokus kepada pujian dan penyembahan dan juga doanya. Ya, terima kasih Kak Billy buat sharingnya pada malam hari ini. Ayo Kak Billy, nanti saya japri linknya ya. Saya ada punya link. Dia 24 jam pujian penyembahan ya. 24 jam loh. Biasanya itu dia yang Pondok Daud kan. Ya, betul. Jadi Udah pernah kok saya malah saya subscribe kayaknya. ya, jadi Kak Billy itu dulu tuh dilakukan secara onsite Kak Billy. Di Jogja, di Solo. Saya pernah ada masalah dengan Ibu Lydia, kita ada masalah keluarga. Saya jam 2 pagi saya ke gereja. Saya ke gereja, di sana saya menangis, saya mendengar hadirat apa itu dan segala macamnya. Keluar dari situ hati saya plong ya. Saya berbicara dengan Ibu Lydia, masalah kami terselesaikan. Betapa luar biasanya pujian penyembahan. 24 jam itu onsite Kak Billy. Luar biasa. Tapi karena waktu itu pandemi, akhirnya dibatasi cuman sampai jam 10 malam ya. Sempat berhenti. Tapi kalau yang online itu non-stop 24 jam, ada doanya juga yang mau apa permohonan doanya, ada doanya juga. Jadi betapa pentingnya pujian dan penyembahan ya. Ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, kita yakin Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan itu. Apapun yang kita, Tuhan yang berperang untuk kita, apapun permasalahan kita, mau sakit penyakit kek, mau apa kek, kalaupun sakitnya nggak sembuh, kita merasakan ada sukacita yang luar biasa, ada ketenangan yang luar biasa. Kalau misalnya sakitnya sembuh, ya kita percaya ya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Atau pergumulan apapun yang kita terjadi, mungkin pergumulan itu tidak langsung selesai, tapi ada kekuatan yang kita terima dari pujian dan penyembahan itu. Ya, baik. Terima kasih Kak Billy untuk sharingnya pada malam hari ini.
Amin. Iya, baik. Sama-sama. Ya, oke. Saya punya kerinduan juga ya. Nanti Kok ini apa Kak Billy kok nggak melayani lagi di hari Selasa? oh iya, ini istri Ibu Lydia tanya, kok Kak Billy nggak melayani di hari Selasa untuk di gerejanya ya? Nggak, ini di KBS. Oh, di KBS. Oh, maksudnya Ini pujian. kan belum pernah. Udah pernah. Belum pernah. Udah pernah kan Hanya ya? pernah Kak? cuman di hari yang pujian 1 kali aja. Oh, Tapi kalau yang KBS belum. Ya. Kak Billy sama Kak Rani sama Kak Feli, saya rindu ada seseorang yang mau gabung dengan komunitas kita. Dia bisa main piano ya, dan dia bisa memimpin pujian dan penyembahan. Itu menjadi doa saya saat ini. Saya rindu. Kemarin itu sebenarnya saya senang sekali waktu dapat kabar dari teman dari yang komunitas Oase Worship. Tapi harinya di hari Selasa, Kamis, dan Minggu itu tabrakan dengan pelayanan mereka. Sempat saya sindir, Kak, kalau memang kakak mau, saya bayar. Tetapi dia bilang, maaf Kak, kami tidak menerima bayaran. Tapi memang kami nggak bisa gabung karena kita pas tabrakan jam pelayanannya. Saya bilang, oh iya mohon maaf Kak, saya nggak tahu gitu. Dia bilang, ya nanti kalau misalnya pas nggak ada lagi kosong gitu, dia mau gabung. Tapi ya mungkin karena sekarang masih pelayanan, jadi dia maksudnya belum bisa gabung dengan kita. Saya dengar mereka present worship-nya luar biasa juga loh dari tim Oase Worship ini. Jadi saya rindu ada jiwa yang Tuhan mau bawa di dalam KBS ini untuk bisa lebih memimpin selain saya ada juga gitu. Apalagi dia bisa pakai piano ya atau keyboard ya. Saya malah lebih senang ya, lebih bisa masuk lagi gitu. Oke, jadi nanti kita doakan. Saya juga mohon doa dari teman-teman semua supaya ada jiwa yang bisa. Kalau Kak Billy bisa main piano nggak Kak Billy? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa main alat musik. Iya. Kak, siapa itu bisa sebenarnya Kak Yogi, tapi dia tuh saya pernah bilang, tapi dia bilang saya nggak banyak hafal lagu. Saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa Kak, tapi kalau mudah-mudahan Kakak pengen, silakan ya. Entah di pujian penyembahan Selasa atau di ibadah biasa hari Kamis. Tapi saya rindu ada satu orang, satu jiwa, atau bahkan kalau bisa ada banyak jiwa yang bisa bergabung di ibadah KBS ini yang bisa memimpin pujian dan penyembahan. Iya, oke. Kalau sudah nggak ada lagi dari Katiku Padang ini ya, salam kenal dari kami semua. Ya, terima kasih Katiku Padang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya akan pimpin doa ya. Baik doa untuk bangsa dan negara, doa untuk pelayanan, gereja-gereja, penginjilan, dan juga pokok doa yang di grup ini ya. Untuk ada beberapa pokok doa, pemulihan Pak Christian, pemulihan Kak Feli Wijaya dari Soman, kemudian juga kita juga bantu doa Kak Yogi ya. Semoga Tuhan mau menggerakkan hatinya sehingga dia boleh ambil langkah untuk pertobatan ya. Kemudian juga untuk pemulihan rumah tangga dari orang tua Kak Ardo ya, dan juga pergumulan ekonomi mereka. Kita bantu, nanti kita sama-sama doakan, dan juga untuk adik Elasar dan teman-teman kita yang lain. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman yang pada malam hari ini yang ingin dibawa dalam doa dari Kak Feli, dari Kak Iku Padang, dari Kak Billy, dari Kak Rani. Kalau nggak ada, kita akan tutup. Oke, kalau nggak ada, ya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Ya, mari sama-sama kita merendahkan hati kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus, sehingga biarlah doa yang kita panjatkan
seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh kembali bersekutu, kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan, kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada malam hari ini setiap kami yang bersekutu, setiap kami yang sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan, akan ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan akan pulihkan. Yang sedang ada dalam pergumulan, kami tidak tahu pergumulan apapun itu Tuhan, tapi kami percaya bahwa bersama Tuhan, kami cakap untuk menanggung segala perkara. Seperti firman-Mu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang kami imani. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Engkau menyembunyikan kami di bawah kepak sayap-Mu. Sehingga setiap persoalan, setiap pergumulan itu, kami boleh jalani dengan kekuatan, penyertaan daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada kuasa, ada kemenangan, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini dengan hikmat. Engkau memberkati bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Terutama untuk pemimpin kami. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta Wakil Presiden, bersama Menteri, dan seluruh jajarannya. Dari pusat hingga ke daerah, hingga ke kampung-kampung Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Semua untuk kesejahteraan rakyat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya roh-roh korupsi, roh-roh yang tamak, roh-roh yang tidak seturut dengan apa yang Kau kehendaki, Engkau mau patahkan, Engkau mau hancurkan, Engkau mau angkat itu semua dari setiap pemimpin kami ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh diberkati, bangsa ini boleh sungguh-sungguh berjalan seturut dengan petunjuk, dengan hikmat dan tuntunan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi bangsa ini. Apapun itu Tuhan, untuk pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan apapun Tuhan, kami berdoa, kami bawa kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau campur tangan Tuhan. Ketika kami mau sungguh-sungguh bawa semua pergumulan bangsa ini ke dalam hadirat-Mu, maka Engkau sendiri yang angkat campur tangan. Engkau yang akan turut serta untuk memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan persoalan bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru, untuk setiap tim medis yang bertugas dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah, hingga ke daerah-daerah terpencil ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Sungguh mulia tugas yang mereka lakukan ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau berikan mereka pimpinan. Engkau berikan mereka roh-Mu, hikmat-Mu, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini untuk pengabdian bagi bangsa ini ya Tuhan. Yang sakit mereka boleh disembuhkan, yang belum mengerti boleh diajar, dibimbing sehingga mereka boleh mengerti. Bangsa ini boleh bangkit kembali ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Apapun Tuhan. Bahkan mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil seperti petani, tukang ojek, pekerjaan apapun Tuhan, kami berdoa, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, selama pekerjaan itu seturut dengan kehendak, sesuai dengan firman-Mu, maka Engkau yang memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan itu ya Tuhan. Sehingga bangsa ini, rakyat ini
boleh sejahtera Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan, dan bangsa ini boleh merasakan kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja, dimanapun gereja berada, baik yang ada di daerah-daerah perkotaan maupun yang ada di daerah-daerah terpencil, akan sampai di daerah-daerah yang minoritas Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap penginjilan, setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang melindungi mereka Tuhan, Engkau yang menjaga mereka Tuhan. Mereka boleh menyampaikan amanat agungmu itu ya Tuhan, sehingga Injil itu boleh tersebar di seluruh dunia Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah pelayanan-pelayanan mereka ini boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa ya Tuhan. Sehingga setiap yang sakit disembuhkan, yang setiap punya pergumulan dipulihkan. Dan biarlah gereja-gereja ini boleh menjadi gerejamu ya Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan boleh nyata terjadi bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang berada di daerah-daerah terpencil lebih khusus Tuhan. Engkau perlengkapi mereka Tuhan. Engkau pakai mereka dengan apa yang Engkau sediakan ya Tuhan. Kalau setiap ada persoalan, ada setiap kekurangan, Engkau yang mau bantu. Kami percaya bahwa Engkau yang membackup, Engkau yang memperlengkapi mereka ya Tuhan. Sehingga pelayanan mereka ini bukan untuk pelayanan pribadi, tetapi sungguh-sungguh untuk pelayanan kemuliaan Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang mungkin sudah keliru, yang salah dalam motivasinya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menegur mereka, sehingga mereka boleh berbalik. Mereka boleh kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh mengajarkan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Sehingga biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan, melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami mau berdoa untuk setiap pokok-pokok doa dari grup kami komunitas Biji Sesawi Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Christian Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan bekerja di dalam proses pemulihan yang dihadapi oleh Pak Christian Tuhan. Kami melihat ada mujizat-Mu yang mulai terjadi Tuhan. Ketika dia hanya dulunya terbaring, saat ini sudah bisa berjalan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan ini sedang Engkau kerjakan. Bukan hanya disembuhkan, tetapi juga rohnya Engkau sembuhkan. Dia boleh dipulihkan, tubuh, roh, dan jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati segala keperluan mereka, apa yang mereka butuhkan untuk pengobatan, setiap makanan, minuman, obat-obatan, semua Engkau berkati Tuhan. Berkati keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui kesembuhan yang dialami oleh Pak Christian, dia boleh menjadi saksi-Mu untuk memberitakan kabar sukacita itu bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Yogi, kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati Kak Yogi Tuhan, Engkau mau melembutkan hatinya Tuhan, sehingga dia mau bertobat Tuhan, dia mau ambil langkah untuk masuk di dalam pertobatan Tuhan, dia mau ambil langkah untuk meninggalkan hidup lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah itu hanya berasal dari-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini kami sehati, kami berdoa kiranya Roh Kudus menjamah hati Kak Yogi Tuhan, dan biarlah dia boleh mengambil langkah untuk hidup baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk Afeli Tuhan. Di dalam masa-masa dia menjalani isolasi mandiri Tuhan, kiranya Engkau memberikan dia kekuatan, kiranya Engkau memberikan dia kesembuhan Tuhan. Kami percaya kesembuhan itu sebenarnya sudah terjadi di alam roh Tuhan. Tapi dia mau imani, dia mau percaya, dia mau terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan hidup dia, baik dalam pekerjaan, baik dalam
kehidupan masa depannya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mau campur tangan di dalam kehidupan Kak Feli ini ya Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi anak-Mu yang taat, yang dengar-dengaran. Dia boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kak Billy Tuhan. Betapa dia memiliki kerinduan Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kerinduannya ini. Engkau tambahkan kerinduannya untuk semakin mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Semakin masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu itulah yang menyenangkan hatinya ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaannya sebagai seorang guru. Kami berdoa untuk pelayanannya di dalam gereja. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberikan dia kesehatan, hikmat, dan pengetahuan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan kesehatan, apa yang mereka perlukan dan butuhkan, Engkau sediakan. Dan Engkau juga curahkan damai sejahtera-Mu buat Kak Billy sekeluarga. Kami juga bawa Kak Rani Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami berdoa buat Kak Rani, baik di dalam tugasnya sebagai seorang guru, di dalam perkuliahannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya apa yang dia kerjakan semuanya Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, terutama bagi keluarganya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat setiap segala sesuatu yang dia lakukan ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya Tuhan. Kami bawa Kak Noel yang sedang akan interview Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang campur tangan di dalam pekerjaan Kak Noel Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik sehingga Kak Noel boleh mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga tidak mengganggu waktunya dengan keluarganya, tidak mengganggu kesehatannya, tapi dia boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami percaya Tuhan sediakan rencana yang terbaik bagi Kak Noel. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak daripada Kak Rani. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan pengetahuan di dalam pendidikan. Tuhan berkati keluarga ini dengan kesehatan. Tuhan berkati keluarga ini dengan damai sejahtera. Tuhan berkati keluarga ini dengan roh takut akan Tuhan. Mereka semakin melekat, semakin hidup bersandar hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan pokok-pokok doa buat adik Elasar yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna. Kami juga berdoa untuk Kak Febrianti yang sedang PKL. Kami berdoa Engkau yang memberkati dia di dalam tugas dan PKL-nya ini. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga daripada Kak Ardo dan Kak Putri, terutama buat orang tua daripada Kak Ardo dan Kak Putri. Engkau pulihkan keluarganya ini ya Tuhan. Engkau jadikan keluarga ininya sebagai keluarga yang boleh takut akan Tuhan, yang kembali kepada janji mula-mulanya dalam perkawinan Tuhan. Kalau kami percaya firman-Mu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga Kak Ardo dan Kak Putri, terutama di dalam pergumulan ekonomi mereka yang saat ini mereka hadapi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau boleh terlibat, Engkau boleh sungguh-sungguh campur tangan, memberikan jalan keluar buat Kak Ardo dan Kak Putri ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami jalan keluar, mengalami solusi, mengalami pemulihan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Kak Tiko Padang yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati dia dengan damai sejahtera-Mu. Engkau berkati dia dengan sukacita-Mu. Engkau berkati dia dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat dan tuntunan daripada Roh Kudus. Engkau juga sediakan apa yang dia perlukan. Engkau sediakan seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh anggota komunitas Biji Sesawi Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa ini kami percaya Engkau yang berdaulat atas setiap mereka ya Tuhan. Yang sakit kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan Engkau kerjakan. Yang dalam pergumulan kami bawa setiap pergumulan mereka. Biarlah ada pemulihan,
ada kemenangan, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan beristirahat, kami mengucap syukur Tuhan, buat sepanjang hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami, buat kesehatan, buat berkat jasmani yang sudah Tuhan sediakan, buat pemeliharaan yang sempurna. Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, kami akan membaringkan tubuh kami yang lemah, Engkau yang jaga kami, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak Tuhan. Segala kelemahan tubuh, segala keletihan, kecapean, Engkau gantikan dengan kekuatan yang baru, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan hari lepas hari sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa dan ucapan syukur kami ini kami persembahkan hanya kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, terima kasih banyak Kak Rani untuk waktunya malam hari ini Kak Rani. Terima kasih juga Kak Feli. Ya, Kak Billy. Terima kasih Kak Kak Manu. Ya, terima kasih juga buat Kak Tiku Padang untuk waktunya pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di hari Kamis ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Shalom. Halo. Shalom, terima kasih. Ya.